Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3D PGSD UPI Kampus Purwakarta akan mempresentasikan materi mengenai pengantar dan pengertian perkembangan peserta didik. Mata kuliah perkembangan peserta didik SD dengan dosen pengampu Ibu Wina Mustikati SPD MPD. Adapun para anggota kelompok 1 yaitu Perkenalkan, nama saya Tika Manda Putri dengan NIM 2007138 dari kelas 3D PGSD. Nama saya Cici Selviani Siringoringo dengan NIM 2007203. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imelda Eka Setia Kemala dengan NIM 2001363 dari kelas 3D PGSD. Dan materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada perkembangan, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada perkembangan peserta didik, yang keempat ada aspek-aspek perkembangan peserta didik, dan yang terakhir adalah manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Perkembangan merupakan proses bertumbuhnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan ini menyangkut dengan adanya pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Pada dasarnya, perkembangan menyangkut dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang ataupun organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik itu menyangkut pada fisiknya maupun psikisnya. Ciri-ciri perkembangan yang pertama itu terjadinya perubahan aspek fisik, yaitu meliputi perubahan organ-organ tubuh, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Yang kedua ada aspek psikis, yaitu dengan matangnya kemampuan dalam berpikir, mengingat, dan berkreasi. Yang kedua adanya terjadinya perubahan dalam proporsi, yaitu meliputi aspek fisik dengan proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Yang kedua aspek psikis, yaitu perubahan imajinasi dari fantasi ke realistis. Yang ketiga, hilangnya tanda-tanda lain, yaitu tanda fisik, hilangnya kelenjar anak-anak, dan aspek psikisnya, yaitu hilangnya sifat atau gerak-gerik kekanak-kanakan. Yang keempat, yaitu diperolehnya tanda-tanda baru, yaitu yang pertama fisik, meliputi pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja. Yang kedua, yaitu psikisnya, dengan berkembangnya usia ingin tahu tentang pengetahuan, moral, interaksi dengan lawan jenisnya. Materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah intelijensi, yang kedua posisi dalam keluarga, yang ketiga makanan, yang keempat jenis kelamin, dan yang terakhir ada lingkungan. Yang pertama itu adalah intelijensi, yaitu faktor yang terpenting dalam proses perkembangan. Jika kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat, dan sebaliknya, jika kecerdasannya ini rendah, maka anak akan terbelakang dalam proses pertumbuhan ataupun perkembangannya. Yang kedua, posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi proses perkembangan. Anak kedua, anak ketiga, dan sebagainya pada umumnya itu mengalami proses perkembangan ini akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan anak pertama. Anak bungsu biasanya karena dia ini sangat dimanja oleh orang tuanya, maka dia ini mengalami proses perkembangannya itu menjadi lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya perkembangan mentalitasnya akan lebih cepat karena pengaruh pergaulan-pergaulan dengan orang-orang dewasa yang lebih besar. Selanjutnya adalah makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan ini sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan. Bukan saja hanya makanannya, tetapi isinya yang banyak mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang menimbulkan proses perkembangan ini menjadi lebih lambat, yaitu dengan kekurangan gizi atau vitamin dapat menyebabkan gigi runtuh, penyakit kulit, dan lain-lainnya. Maka dari itu, gizi yang buruk akan berdampak pada keterlambatan perkembangan, dan sebaliknya, gizi yang baik, maka perkembangannya ini akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah jenis kelamin.
Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah jenis kelamin. Tentunya antara laki-laki dengan perempuan memiliki tumbuh kembang yang sangat berbeda, baik itu secara fisik maupun psikisnya. Proses perkembangan perempuan untuk menjadi lebih dewasa juga cenderung akan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan dapat dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor lingkungan ini sangat amat luas, yaitu meliputi masyarakat, keluarga, rumah tangga, kemampuan ekonomi, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk akan memberikan dampak yang buruk juga kepada peserta didik. Maka dari itu, proses perkembangannya ini akan menjadi lebih lambat dibandingkan dengan lingkungan yang baik. Peserta didik, menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Di dalam perkembangan peserta didik, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Ada kebutuhan fisik. Peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang sangat cepat, terutama pada masa pubertas, yaitu kebutuhan biologis berupa makanan, minuman, dan istirahat. Yang kedua ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya, seperti diterima oleh teman-temannya secara wajar. Dan yang ketiga ada kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik, terutama pada usia remaja, membutuhkan sesuatu yang menjadikan dirinya berguna bagi masyarakat. Yang keempat ada kebutuhan mandiri. Peserta didik pada usia remaja ingin lepas dari batas-batasan aturan orang tuanya. Dia mencoba untuk mengarahkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Yang kelima, ada kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi berkaitan dengan kebutuhan mendapatkan status dan mandiri. Dan yang keenam, ada kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial karena dengan terpenuhinya ini akan mempengaruhi sifat mental peserta didik. Dan yang ketujuh, ada kebutuhan untuk curhat. Kebutuhan curhat, terutama remaja, dimaksudkan suatu kebutuhan untuk memahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup ataupun agama. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Materi selanjutnya adalah aspek-aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama ada kognitif, diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, berpikir, dan memecahkan masalah sederhana. Yang kedua ada fisik, meliputi tipe perubahan, pola pertumbuhan fisik, dan karakteristik perkembangan, serta perbedaan individual. Yang ketiga ada sosial. Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagai bentuk permainan. Yang keempat ada bahasa, dimulai dengan peniruan bunyi, suara, berlanjut dengan meraba. Yang kelima ada afektif, yaitu watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Dan yang keenam ada moral keagamaan, berkembang sejak anak masih kecil dan dipengaruhi oleh lingkungan baik keluarga maupun masyarakat sekitar.
Materi yang terakhir adalah manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Bagi pendidik, yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan peserta didik. Dan manfaatnya bagi peserta didik, yang pertama, memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik, dan yang terakhir, mampu menerapkan pengetahuan dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.